darah haid, kalau berhenti suci. Itu baik tahunya mereka. Tentu kalau datang lagi dia bingung kadang-kadang. Kadang-kadang pokoknya kalau keluar haid, kalau berhenti suci, tak tahu hitungnya bagaimana, itukah haid ataukah bukan, itu istihadah atau bukan, mereka tidak tahu. Yang lebih parah lagi, dan ini banyak dialami oleh masyarakat kita, kesalahpahaman tentang masalah nifas. Kesalahpahaman mengenai nifas. Kita mulai sedikit dulu tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Haid adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim perempuan, yang mana dalam kacamata syariat, perempuan itu, seorang anak perempuan akan dikatakan haid kalau dia mengalami keluar darah ini minimal umurnya 9 tahun komariah. Nah, budak umur 9 tahun ini kadang-kadang masih kejungan macam budak kecil. Tapi kalau dia mengalami tiba-tiba teriak manggil uminya, ada darah yang keluar dari kemaluannya, boleh jadi darah itu darah haid kalau dia memang sudah masuk umur 9 tahun komariah. Makna komariah hijriyah. Maka di sini sudah sering kami sampaikan kepada bapak, saudara, ibu-ibu sekalian, yuk kita ini perhatian juga dengan tanggalan hijriyah. Kapan anak kita lahir kemarin, hijriyahnya tanggal berapa? Jangan cuma kita ngitung secara hukum nasional atau tanggal miladi saja, karena sebagian hukum syariat berpatokan kepada tanggal komariah atau hijriyah. Kalau dia belum mencapai 9 tahun, maka kita bisa langsung mengatakan, oh ini darah damul fasad, darah penyakit, atau mungkin hormonnya terlalu tinggi atau sebab-sebab lain yang jelas tidak dihukumkan darah haid. Tapi kalau sudah 9 tahun secara umur komariah, bulan komariah hijriyah, maka walaupun ni anak kita masih cak ingusan, masih cak budak nian, belum ngerti di bahasa kasar itu, di Palembang tu masih ongok-ongok, bisa jadi itu haid. Nah, tapi haid ini bu bapak, baik untuk anak kecil pemula ataupun ibu yang sudah berulang kali ngalami, yang sudah saudari kita sudah ngulang, yang sudah dalam hidup mereka berulang-ulang kali ngalami haid. Haid itu tidak langsung seketika dikatakan haid kalau keluar darah. Jadi kita bisa melihat juga minimal hitungan haid itu 24 jam. 24 jam artinya sehari semalam. Kalau seandainya darah haid keluar baik bagi pemula yang tadi perempuan umur 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun baru pertama mengalami haid, atau ibu saudari yang sudah berulang-ulang mengalami haid, keluar darah jam 6 pagi misal, keluar darah jam 6 pagi, maka darah itu bisa dikatakan haid, bisa juga bukan haid, ditunggukan sampai zuhur. Ternyata sampai zuhur tidak ada susulan darah yang keluar, masuk asar juga tidak ada darah susulan yang keluar. Sikap kita ibu, akhwat, bapak, untuk sementara menahan diri dulu dari sholat, menahan diri dulu dari apa yang dilarang bagi perempuan yang haid. Tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Ya, kalau itu di Mekah tak boleh dia tawaf, tak boleh masuk masjid. Larangan-larangan yang pernah kita pelajari untuk perempuan haid harus dijalankan dulu. Ternyata singkat cerita sampai perputaran besok subuh tak ada darah yang keluar. Cuma kemarin itulah jam 6 keluar, lalu tak ada susulan darah sampai ketemu lagi jam 6 pagi. Lewat jam 6.30, maka kita katakan darah yang kemarin bukan darah haid, bukan darah haid, karena keluarnya cuma sebentar dan tidak ada darah susulan setelah itu. Ditunggu ke sampai kapan? Sampai 24 jam. Maka kita bisa memvonis, oh ini bukan darah haid, ternyata tidak ada susulan darah lagi. Lalu bagaimana cerita sholat yang kemarin ditinggalkan? Wajib diqadha. Kalau itu puasa pun wajib juga diqadha. Ini penting diketahui ibu bapak rahimakumullah. Tapi kalau seandainya jam 6 keluar sampai zuhur tak keluar, tapi pas asar ada susulan darah keluar, lalu datang lagi isya keluar, itu bisa dikatakan darah itu darah haid, karena dia belum mencapai 24 jam, baru beberapa jam sudah ada susulan darah-darah yang keluar. Nah, ini penting, pernah terjadi bapak ibu, karena kebodohan, karena ketidaktahuan kita. Memang ini seharusnya dibekali buat anak kita yang mau menikah, biar dia paham. Ini kejadian bapak, benar-benar kejadian. Jadi ada dua anak muda menikah. Mereka ini mungkin saya pernah sempat sampaikan di sini, tidak paham tentang urusan haid ini. Jadi baru pengantin baru, ya namanya pengantin baru Pak.
tinggallah di rumah mertua. Si betina ini melok lakinya tinggal di rumah mertua. Ketika maghrib hari pertama, asar, maghrib, isya, solat, masya Allah, ikut berjamaah melok mertua. Pas subuh tidak mentu dari belik, mak mertua nanya, mak si lanang, mana bini kau, ngapu dak mentu, ngapu dak solat? Haid mak. Oh sudah, maklum kalau haid memang tidak solat, tak boleh solat. Subhanallah, haid itu didapatkannya jam 4 subuh, darah keluar itu Pak. Begitu darah tadi keluar jam 4 subuh, sudah dianggap haid. Memang begitu, jangan dulu sholat. Kalau itu puasa jangan dulu puasa. Tapi karena bodohnya mereka, begitu masuk duha dak keluar darah, tunggu kayaknya sampai zuhur dak keluar lagi darah, itu langsung dia memvonis aku inilah suci. Langsung divonisnya sudah suci. Maaf ya, mungkin dorongan masih pengantin baru juga. Jadi mandilah perempuan tadi, mandi lalu melakukanlah hubungan dengan suaminya tadi itu. Suaminya juga tak paham. Jadi ingat binilah suci dari subuh tadi sampai zuhur tak bentuk darah. Setelah itu waktu zuhur datang, solat. Si betina ini melok solat juga, emaknya bingung. Mak mertua, nah, mak mana kata kalau namanya Jul Pak? Mak mana Jul? Uji kau bini kau tadi subuh haid, ngapa sekarang zuhur inilah solat? Lah suci mak. Jawab anak itu dia. Terkejut emaknya, no alang kecepatnya lah suci. Baru subuh tadi dia haid. Ini zuhur, iyalah dak keluar dari darahnya. Lah sudah dak keluar lagi darahnya. Jadilah suci lah mandi dia tadi tu. Kau mandi juga ni, mandi apa kau ni? Maknya tengok dia mandi juga Pak. Ya mak bong tua sama anak ni cerita ni kan. Ya mandi habis bergawe. Mandi habis begah. Jadi kau bergawe sama bini kau tadi? Iya mak, karena suci. Nampak kening banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Ijul kau ni bengaknya, bini kau pun tak ngerti. Wong haid tu bukan langsung dikatakan suci lewat berapa jam, tunggu sampai besok. Kalau sampai besok 24 jam tak keluar darah, baru dikatakan bini kau tu suci. Darah yang keluar bukan darah haid. Kamu nak belajuan lah. Jadi kamu tadi itu melakukan hubungan suami istri dalam kondisi masih dihukumkan haid, boleh jadi benar baik, malam bentuk lagi darah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini perlu dipelajari Pak. Nah nanti lain lagi kalau kondisi darah itu sudah memang berjalan, haid, ibu akhwat mungkin lebih paham. Betina ini Pak punya kebiasaan beda-beda. Ada yang biasa di awal bulan, ada yang pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan. Kadang-kadang ada sebab-sebab kondisi badan, kondisi hormon berubah, bergeser hari itu. Nah ini perlu dipelajari oleh seorang perempuan. Dari jenis baunya, dari jenis warnanya itu bisa menentukan hukum darah haid atau bukan haid. Nah lain lagi kalau memang seorang perempuan misal biasa 7 hari haid, pas sudah hari kelima biasanya haid itu akan mulai menipis. Hari ke-6 tambah pupus, hari ke-7 suci. Nah begitu hari ke-7 suci, dia mandi, dia sholat. Subhanallah hari ke-9 ada darah lagi mentu. Sudah 2 hari dia sudah suci, ada darah lagi keluar. Maka hukum darah itu apa? Boleh jadi darah haid lagi. Walaupun dia punya kebiasaan itu 7 hari, keluar lagi darah itu, tunggu ke sampai 24 jam. Kalau ternyata tidak, maka boleh jadi itu bukan darah haid, tapi kemungkinan tetap darah haid. Karena dalam hukum Bapak masih dalam lingkup ini mazhab Syafi'i, di dalam 15 hari boleh jadi masih tetap dikategorikan darah haid, walaupun sempat putus 3 hari mentu lagi, putus lagi 2 hari mentu lagi, selagi dalam lingkupan 15 hari maka boleh jadi tetap itu dihukumi darah haid. Ikhwan rahimakumullah, orang haid tak boleh melakukan hubungan suami istri, haram hukumnya. Sebagian ulama mengambil hadis Nabi SAW itu ada dendonya. Jadi harus sedekah dengan 1 dirham. Lumayan Pak, 1 dirham itu duit perak bernilai lumayan tinggi. Kalau itu di awal-awal haid, kalau di akhir-akhir haid setengah dirham dia harus sedekah. Walaupun ini pendapat bermacam ulama, ada yang mengatakan tidak harus, ada yang mengatakan harus sedekah. Nah sekarang kita pahami juga mengenai nifas. Ini yang banyak terjadi kesalahan di kalangan keluarga kita Pak. Anak kita mungkin habis ngelahir atau bahkan bini kita baru melahirkan. Paham tak dia atau kita tentang bab nifas?
Darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang habis melahirkan. Kalau darah yang keluar bareng dengan lahir bayi itu namanya damul wiladah, darah kelahiran. Dam nifas adalah darah setelah bayi keluar, darah sudah keluar segala baik, biasanya baru nuntuh nanti darah itu. Kadang-kadang darah itu keluar mengalir bebas, tapi kadang-kadang masya Allah sampai macam nembak, tos. Ini pernah kami ngalami yang seperti itu, ya, dari orang dekat kami ngalami seperti itu, sampai ruangan bidan itu darah kalau bercak, jadi macam balon yang sudah kencang berisi darah ditos pecah, pus langsung. Nah, darah nifas ini paling sedikit boleh saja terjadi hanya 1 hari, bahkan maaf bukan sekali gecerotan, dia udah nunggu 24 jam, gecerot keluar, itu darah nifas boleh jadi. Setelah itu tidak ada susulan darah. Nah sama, tunggu ke juga 24 jam tadi. Kalau tidak ada susulan darah lagi berarti mungkin sudah suci. Cuma sehari boleh jadi. Paling normal kebanyakan menurut apa yang diteliti oleh Imam Syafi'i, perempuan itu mengalami 40 hari nifas. Paling kencang paling banyak 60 hari. Nah, wong kita ni kebanyakan berpatokan 40 itulah. Sehingga ketika istri itu sudah mengalami nifas selesai di hari kelima nifas selesai, tidak mentul lagi darah. Salat masih tidak boleh. Puasa jangan dulu, ngapa? Belum 40 Nah, ini musibah. Terjadi, Pak. Bukan tidak terjadi, karena wong kita ni kebanyakan kata wong tua kita dulu, kata nenek kami dulu, kata mak dulu, nunggu 40 hari. Kalau belum 40 hari jangan dulu puasa, jangan dulu sholat, jangan dulu ngaji, jangan dulu ke masjid, jangan dulu. Padahal nifas itu boleh jadi sehari selesai, boleh jadi 5 hari, boleh jadi 10 hari, boleh jadi sekian hari, tidak tentu. Memang kebanyakan 40 hari. Bukan berarti harus 40 hari. Ini kami punya istri, punya kawan Pak, punya anak 4 ekor. Kebetulan 3 lahirnya di bulan puasa. Dia ngalami nifas cuma 3 hari, cuma 5 hari, tapi sebulan penuh dia tidak puasa. Ngapa? Uji mak kami nunggu 40 hari dulu. Nah, jadi dia selama lebih dari 3 minggu tidak puasa tanpa uzur. Jadi hukumnya mana? Ya karena kebodohan tadi, boleh jadi Allah maafkan. Tapi maaf, bodoh yang dimaafkan itu kalau memang tinggal jauh dari ulama. Tak ada ustaz, tak ada ustazah, tak ada majelis taklim yang menjelaskan. Ustaz belamburan, ustazah di mana-mana, bahkan kita bisa mempelajari lewat media. Tapi hati-hati, nak selektif. Lewat media ini nak selektif. Ummahat ibu-ibu boleh. Katakanlah karena kesibukan nak nyari ustazah saro daerah kita ni, kata ustazah ada juga daerah-daerah di Kecamatan Ili Timur sana barangkali boleh lewat medsos, tapi selektif. Pertama, madhabnya ahli akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kedua, madhabnya syafi'i, karena kita ni mayoritas syafi'i. Ada sedikit beda-beda antara madhab syafi'i dengan madhab selain syafi'i. Sama baik, yang penting ustaz, yang penting ustazah, tak bisa, nanti kita kacau. Karena dalam madhab syafi'i beliau telah meneliti dan menentukan paling banyak 60 hari. Jadi boleh jadi keluar sehari selesai. Nah, boleh jadi Bapak hadirin rahimakumullah, ibu-ibu akhwat, ni kita contohkan nifas terjadi 1, 2, 3, 4, 5 hari, lalu selesai bersih, maka mandi dia tadi perempuan, mandi dari hadas besar, dari nifas. Di hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 suci, ke-10 bentuk lagi darah. Nah, darah ini darah apa? Apa dikatakan darah haid atau masih nifas? Nah, ini perlu dipertanyakan. Jawabnya masih darah nifas. Hari ke-10 bentuk lagi, 11, 12, 13 berhenti, 14, 15 sampai 22 suci. Hari 25 bentuk lagi darah, masih darah nifas. Selagi masih dalam lingkup 60 hari, keluar berhenti itu masih tetap dihukumi darah yang keluar darah nifas. Setiap berhenti dan suci, tidak ada darah keluar, mandi. Kalau itu puasa, lakukan puasa. Salat 5 waktu, lakukan salat 5 waktu.
Jadi pertama, jangan berpatokan beranggapan nifas harus 40 hari. Ada juga bukan mitos, dalam satu sisi baik, dalam satu sisi sebenarnya itu suatu yang juga mungkin tidak baik. Ngatakan kalau baru habis melahirkan jangan mentu dulu sama 40 hari. Baliknya bab nifas tadilah. Ya kalau katik gawiannya di rumah mendebe bagus. Memang wong dulu tu memang lahir itu 40 hari tak mentu dari rumah. Nah, apa kata dah pisah dengan bayi. Nyuci popok dewek segala macam dewek, dah kati tugas di luar. Nah sekarang kalau ada tugas-tugas yang penting di luar, ya silahkan, tak harus nunggu 40 hari. Tapi kalau tak ada urusan luar, ngapa pula nak mentu? Duduk manis di rumah lebih afdal. Nyayangi anak, nyusui, ngaloni anak tadi itu lebih afdal. Sebenarnya tak ada urusan, tak boleh keluar sebelum 40 hari. Itu tak ada dalam hukum syariat. Boleh. Cuma kebetulan memang kondisi seperti itu, afdalnya dia jangan banyak mentu. Mungkin dengan kondisi yang masih lemah, masih nifas dan seterusnya. Nah, ikhwan rahimakumullah, jadi darah nifas tadi tolong diingat tidak berpatokan 40 hari. Begitu sudah suci 3 hari, 5 hari atau 10 hari, silakan mandi. Salatlah 5 waktu, kerjakanlah ibadah sebanyak-banyaknya, baca Quran, pegang Quran, nak salat duha, salat tahajud, salat witir, silahkan. Dapat 4, 5, 6, 10 hari suci atau keluar lagi darah, itu masih nifas, stop. Kalau itu puasa jangan puasa, kalau itu sholat jangan sholat. Jalani darah itu, ternyata masih keluar lagi 6, 5, 7 hari, itu semuanya nifas. Nah, paling banyak sampai 60 hari. Jadi boleh jadi seorang itu tanpa stop, perempuan itu Pak, Bu, darah itu mentu terus. Bukan berarti mentu macam banyu rusak pipa ngalir terus, tidak. Terkapar juga betina itu baca. Ya darah itu ada keluar, kagak hilang. Ya, dengan mereka menyaksikan, maaf, mungkin di pembalut atau softtek bahasa kita nih, masih ada bercak darah, masih ada darahnya. Terus boleh jadi sampai kapan? 60 hari. Nah, seandainya tadi kita sudah gambarkan, boleh jadi seorang perempuan itu nifas dapat 10 hari, lalu suci seminggu, datang lagi darah, masih nifas, datang 4 hari suci lagi, suci ibadah segala macam, datang lagi darah lagi, nifas masih. Sampai kapan? Sampai 60 hari. Nah, seandainya kita hitung nian sampai hari ke-60 itu darah keluar, 61 masih darah keluar, apakah darah itu disebut darah haid atau darah istihadah? Istihadah itu bukan haid, bukan nifas, tapi dikatakan darah penyakit. Ulama mazhab Syafi'i memutuskan kalau dia nyambung Pak, 60 keluar darah, 61 keluar darah, maka ini darah istihadah, bukan haid. Artinya di hari ini penting. Di hari 61 ini dia wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa. Tapi beda kalau itu sempat putus 1 hari. Misal hari 59 masih mentu, 60 kosong atik darah, 61 keluar lagi, ini darah haid. 61 ini darah haid. Kenapa? Mutus tadi sempat 60 hari putus. Putusnya pas 60. 61 keluar lagi darah, itu haid. Tapi kalau nyambung 60 ngalir, 61 ngalir, ini bukan haid namanya, istihadah. Ini penting belajar. Kenapa? Di sini akan wajib sholat atau tidak wajib sholat, wajib puasa atau tidak wajib puasa. Maka perempuan harus teliti, dicatat kapan darah itu keluar, kapan berhenti. Misal darah keluar dari 40 hari, 40, 41 sampai 55, 55, 56, 57, 58 suci, 59 suci, 60 suci, 61 keluar darah, itu haid. Atau 61 suci, 65 keluar darah, itu haid sudah, di luar 60 sudah, di luar nifas. Kalau seandainya kita ambil contoh, dia haid darah keluar sampai hari 59 pejak tadi, 60 suci, 61 keluar darah, maka 61 dianggap haid, bukan istihadah. Darah keluar sampai 40, 40 sampai 59 suci, 60 keluar, 61 keluar, maka 61 bukan haid, masih dikatakan darahnya istihadah, karena nyambung dengan hari terakhir nifas. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimakumullah. Jadi nifas boleh jadi cuma 1 hari, boleh jadi beberapa hari, kebanyakan memang 40
hari, paling kenceng paling lama 60 hari. Larangan bagi perempuan yang nifas sama perempuan yang haid kurang lebih sama. Tak boleh solat wajib ataupun sunnah, tak boleh tawaf. Jadi inilah muskilah. Beb makmana beb, kami nak haji, kami nak umrah, sedangkan jadwal kami umrah ini ku jingokkan pas kalau tanggal ini kami di Mekah, aku lagi biasanya haid. Biasa di awal bulan haid nih Pak, bini kita nih misal haidnya 7 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kadang bergeser dikit dari tanggal 2 sampai 8, 3 sampai 9, kadang-kadang dari akhir bulan tanggal 31, 30 sampai tanggal 6, tanggal 7. Nah ini makmana bakalan harimaku istriku ini ngalami haid waktu kami di Mekah. Sesip dak baca umrah dia. Ngapo je kita dak baca umrah? Iyalah pula umrah itu intinya tawaf. Sedangkan syarat masuk masjid B harus suci. Haid tak boleh masuk masjid. Tawaf wajib juga suci, tak boleh dalam badan haid. Jangan ke haid tak punya wuduk B tak boleh tawaf. Jadi mak mano ada dokter B nganjurkan kami minum obat penahan haid. Boleh tak kami minum obat itu sehingga pas tanggal ini haid tu tak datang, pacak ditundanya ilmunya Allah titipkan sama manusia. Jadi pacak mundur haid itu, pacaklah bini kami itu mungkin nak ambil 2 hari 3 hari pacak umrah melakukan tawaf tadi. Jawabnya boleh, selagi kita yakin yang pertama obat itu yang dari dihalalkan oleh syariat, bukan dari barang yang bernajis, bukan dari barang yang seperti anjing, babi dan sejenisnya. Kedua, dia tidak menimbulkan mudarat yang akan menjadikan rusak penyakit atau menimbulkan suatu keburukan yang fatal kepada kita punya badan, istri kita punya badan tadi. Nah, efeknya tidak ada berat, cuma itulah dia ni macam tadi keran tu dicumpel. Jadi pas sudah lewat stop ke minum obat, berapa dari itu akan keluar darah nembak dia banyak. Tidak mengandung efek-efek buruk kata dokter, cuma itu baik mungkin pas hari 2 hari itu nyeri badan. Bismillah, dah apa-apa. Apalagi kalau haji, umrah pacak dicari waktu Pak sebenarnya, cuma kita kalau melok travel mau tak mau ikut tertib travel. Tapi kalau haji dah pacak nak nolak, sudah ketentuan Allah. Haji itu berlaku tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, tak pacak ditolak. Kalau umrah pacak milih gitu, kapan pun bisa sepanjang tahun. Tapi haji tak bisa. Apalagi model kita reguler Pak, nunggu 20 tahun 15 tahun. Kalau gagal haji tahun ini nunggu nak kodok lagi, wallahu a'lam kapan. Nah, solusi dengan adanya minum obat itu diperbolehkan dalam syariat, dengan catatan pastikan obat ini bukan dari suatu yang diharamkan oleh syariat. Kedua, dia tidak menimbulkan efek yang buruk yang akan mencelakakan yang punya badan. Kalau efek-efek buruk cuma nyeri baik, ya cuma gawan nak kencing terus, badan sedikit meriang, tak apa-apa. Tapi kalau mengakibatkan maaf akhirnya jadi mandul, misal rahimnya akhirnya jadi suatu hal-hal yang berat, pendarahan yang terus menerus, itu tidak usah kita lakukan. Sabarkan, mudah-mudahan Allah unjuk kesempatan umrah di waktu yang lain. Nah, itu perlu diperhitungkan. Bahkan maaf Bapak hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, kalau kami dulu ingat, betulan kami menikahnya di Yaman Pak, di Hadramut. Itu wong sano kalau nak ngawinkan anak, ini balik bab yang saya ceritakan tadi, yang ada budak berhubungan sama istri dalam keadaan haid. Mereka bukan ngitung kapan tanggal merah. Kalau kita ni kita cari Sabtu atau Minggu tanggal merah. Tak baca minggu ini, tumbuhan minggu depannya, tumbuhan minggu depannya. Kapan liburan kita cari waktu. Kalau orang sana maaf Bu, yang mereka tanya kapan anak gadis kamu ni lagi dak haid. Karena perempuan itu ada adatnya. Biasa di awal bulan, di tengah bulan atau di akhir bulan. Jadi kalau mereka tahu